Build up dilakukan Indonesia. Saat tanpa bola, Cina terlihat gunakan shape 4-3-1-2. Tom Hai terlihat mengingatkan rekan-rekannya soal pertahanan. Ya, kita akan melakukan analisis taktikal pertandingan Indonesia melawan Cina. Yuk kita bedah. Timnas Indonesia di atas kertas gunakan pola 1-3-4-3, sedangkan Cina gunakan pola 1-4-4-2 diamond. Saat build up dilakukan Indonesia, shape bertahan yang dibangun Cina yaitu 4-3-1-2. Ketika pemain Indonesia mencoba mencari ruang, membuat pemain Cina tertarik sehingga muncul ruang di antara lini yang coba dimanfaatkan. Contoh di sini dari posisi Rizky Ridho menuju Ole Romeni. Atau varian kedua, memanfaatkan permainan kelebaran karena unggul orang. Bola dari posisi Rizky Ridho diarahkan menuju Yaakob Sayuri, mengikat fullback kiri Cina, membuat muncul space dan itu coba dimanfaatkan Egy Maulana Fikri. Build up dilakukan Indonesia. Saat tanpa bola, Cina terlihat gunakan shape 4-3-1-2. Di sini defensive midfielder Cina ke-trigger dengan gerakan Tom Hai sehingga memunculkan ruang di antar lini Cina yang coba disasar oleh Rizky Ridho. Dari posisi Rizky Ridho lagi, mulai bola coba diprogresikan. Terlihat overload tercipta di sektor kanan Timnas Indonesia lewat Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri. Yaakob dapat bola, berhasil mengikat fullback kiri Cina untuk keluar. Lalu Egy Maulana Fikri coba isi ruang yang ditinggalkan oleh fullback kiri Cina tersebut. Melalui permainan segitiga berhasil dibongkar Indonesia pertahanan Cina. Lini tengah yang dimiliki Cina tergolong bisa dibuka oleh pemain Indonesia lewat fluiditas gerakan. Di klip ini kembali muncul space di ruang antar lini yang dimiliki Cina. Tom Hai langsung memberikan passing menuju Ole Romeni. Kambuaya bergerak masuk sangat dalam yang berhasil menyedot pemain Cina pun untuk ke dalam. Sehingga muncul space di sisi kelebaran sebelah kiri Indonesia yang diisi oleh Kelvin Verdong. Organisasi defensif yang lemah kembali ditunjukkan Cina. Yaakob memberikan passing ke Egy Maulana. Sekaligus dua pemain Cina yaitu gelandang kiri dan bek kiri kesedot ke posisinya Egy Maulana. Implikasinya Yaakob Sayuri mendapatkan space tanpa ada pemain Cina yang mencoba menjaganya. Akan tetapi end passingnya tidak cukup prima. Bentuk serangan lain yang coba dimanfaatkan Timnas Indonesia yaitu memanfaatkan lari secara diagonal melalui Ole Romeni, mencecar posisi center back kanan Cina yaitu Feng Fei. Dari sisi defensif, posisi Feng Fei menjadi titik lemah yang dimiliki Cina di babak pertama. Lihat, Ole Romeni secara sengaja mencoba masuk ke posisi Feng Fei untuk menerima bola dari Kelvin Verdong. Serangan direpetisi lagi oleh pemain Indonesia dengan konsep yang sama, memanfaatkan ruang yang muncul di antar lini yang dimiliki Cina. 4 pemain tengah Cina terlihat kesulitan untuk membendung apa yang dilakukan pemain Timnas Indonesia. Lini tengah Cina terlihat renggang, membuat Indonesia memiliki banyak opsi passing. Egy dan Romeni terlihat coba mengapit satu defensif midfielder Cina. Karena kalau orang defensif midfielder Cina sulit untuk patahkan umpan yang dilakukan Rizky Ridho. Tektokan terjadi membuat lini pertahanan Cina unstable. Ada dua opsi yang dimiliki Egy di sini. Pertama, tentu memberikan passing ke Ole Romeni yang sudah bergerak untuk memanfaatkan kebolongan di sektor pertahanan Cina. Dan yang kedua, memanfaatkan sisi kelebaran sebelah kiri melalui Kelvin Verdong di saat Kambuaya sudah menyedot pemain Cina untuk masuk ke dalam. Di sini Egy passing ke Ole dan terkonversi menjadi sebuah peluang. Di babak kedua, seperti di klip ini, terlihat Feng Fei salah seorang center back Cina sudah diganti, masuk Zhang nomor punggung 2. Secara pakem serangan Indonesia coba manfaatkan kembali sisi sebelumnya yang ditempati Feng Fei melalui gerakan Ole Romeni. Akan tetapi permainan Zhang lebih solid ketimbang Feng Fei, sehingga berhasil memperbaiki kebocoran yang muncul di babak pertama.
Saat tanpa bola, timnas Indonesia cenderung bermain lebih menunggu dengan shape 5-4-1 dengan organisasi serta koordinasi yang sangat rapi. Seperti di klip ini, Tom Hai terlihat mengingatkan rekan-rekannya soal pertahanan. Dari sisi Cina pun, ketika mereka melakukan penyerangan tidak banyak memunculkan kreativitas, bahkan cenderung monoton. Cina pun coba melakukan permainan direct play seperti biasanya sembari memanfaatkan second ball. Cina berhasil memenangkan duel udara, akan tetapi ketika Cina coba memanfaatkan second ball, Joy Pelupessy mampu mengontrol situasi tersebut sehingga patah upaya yang dilakukan pemain Cina. Kembali direct play dilakukan Cina dari posisi penjaga gawang. Duel udara berhasil dimenangkan oleh Cina. Lagi dan lagi, Joy Pelupessy berhasil patahkan bola kedua yang coba dimanfaatkan pemain Cina. Setelah berjuang lewat permainan open play, timnas Indonesia pun berhasil menciptakan sebuah gol berawal dari throw-in yang dilakukan Kelvin Verdong. Halawan coba dilakukan pemain Cina, tetapi tidak sempurna. Bola akhirnya jatuh ke kaki Kambuaya dan kecerobohan dilakukan pemain Cina dengan menjegal Kambuaya di kotak penalti. Dan Oli Romani berhasil ciptakan gol. Jika kita breakdown gol pertama Indonesia melawan Cina pun berawal dari throw-in. Yes, analisa tepat sasaran. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Cina dengan skor akhir 1-0. Gol Indonesia dicetak oleh Oli Romani dari titik penalti. Proses penalti yang didapat Indonesia itu berawal dari situasi throw-in hingga akhirnya defensif dari Cina ceroboh melakukan pelanggaran terhadap Ricky Kambuaya. Apa yang terjadi di pertandingan tersebut itu sudah kita bahas di preview tactical. Aku tampilkan di YouTube kawan-kawan. Aku menyoroti bagaimana defensif areal duel 1 lawan 1 dimiliki Cina. Nah, di beberapa pertandingan yang dilakoni Cina, mereka sudah jelas menandai siapa yang harus dijaga, tetapi ujungnya lepas ataupun mereka melakukan pelanggaran. Dan sampai pada satu titik di akhir video preview tactical, jika kita breakdown gol pertama Indonesia melawan Cina pun berawal dari throw-in. Hingga akhirnya aku memasukkan statement membreakdown apa yang terjadi di pertandingan pertama Indonesia menghadapi Cina di saat throw-in ataupun situasi bola mati awalnya dilakukan Arhan, pemain timnas kawan-kawan, ceroboh pemain belakang defensif dari Cina dan berujung Tom Hai bisa menciptakan gol. Dan ya, untuk kesekian kalinya kecerobohan itu dilakukan oleh Cina. Jurus lain yang coba diekspos oleh Indonesia adalah memanfaatkan permainan sisi kelebaran. Di klip ini, gerakan pemain Indonesia berhasil mengikat pemain Cina. Attacking midfielder Cina ke posisi Joy Pelupessy, Tom Hai tarik perhatian dua pemain Cina, membuat sektor tengah muncul ruang. Verdong arahkan bola ke sektor tersebut yang sudah disupport oleh Oli Romani. Oli Romani dapat bola, ikat satu center back yang dimiliki Cina, yaitu Zhang. Kombinasi tektokan dilakukan Romani dan Verdong. Indonesia dapat kesempatan, situasi 4 versus 3. Cina kalah orang di sektor pertahanan akibat Zhang masih berada di depan. Kambuaya bawa bola menuju Yakob yang jaga sisi kelebaran sebelah kanan. Namun kesempatan yang didapat Yakob tidak prima dioptimalkan. Kembali permainan menuju sisi kelebaran Indonesia dimanfaatkan. Beckham lakukan gerakan mundur yang berhasil mengikat fullback kanan Cina. Kemudian Beckham lakukan gerakan counter movement yang membuat pemain Cina tersebut mengalami kesulitan. Dari posisi Justin Hubner, ia pun memberikan umpan panjang ke area Verdong yang sudah dapat space akibat fullback kanan dari timnas Cina tertarik ke posisi Beckham. Indonesia kembali unggul orang menghadapi lini pertahanan Cina 4 versus 3. Beckham dapat ruang, Verdong berikan passing ke area tersebut. Pemain Cina tersedot ke Beckham dalam upaya menutup space yang didapatkan Beckham. Efeknya di sisi terlebar kanan, pemain Indonesia Kevin Dix tanpa ada kawalan dan berhasil menciptakan sebuah peluang. Siklusnya bagi timnas Indonesia kembali sama. Lewat Joy Pelupessy, Indonesia coba manfaatkan ruang antar lini dari struktur defensif yang dibangun Cina lewat shape 4-3-1-2. Egy ataupun Kambuaya coba merapat. Yap, terlihat jelas bagaimana Indonesia membentuk shape box di tengah, merenggangkan struktur pertahanan Cina. Kembali lewat Joy Pelupessy yang berhasil menarik pemain Cina ke dirinya, mengakibatkan muncul ruang di antar lini dari timnas Cina. Progresi dilakukan Pelupessy.
Permainan segitiga Yakob, Tom Hai, dan Egy terjadi. Tom Hai tanpa ada screening dari sektor tengah dengan mudah lakukan passing, namun Egy Maulana Fikri tidak efisien di depan gawang. Indonesia sempat mengalami kesulitan saat build up dilakukan Cina ketika pemain nomor 6 sering bebas, seperti di klip ini. Ole terlihat mengeluarkan gestur soal pemain Cina diberi kebebasan tanpa ada penekanan. Di sisi lain, upaya pemain Cina lewat permainan direct pun terlalu mudah untuk dipatahkan. Kemudian pemain Indonesia pun beradaptasi. Kambuaya pada fase build up Cina ditugaskan untuk marking pemain nomor 6. Sehingga Cina dipaksa sejak dari bawah beberapa kali melakukan permainan direct dan mudah dipatahkan pemain Indonesia. Beckham masuk pun ia ditugaskan untuk aktif melakukan gangguan terhadap pemain nomor 6 saat build up dari posisi penjaga gawang dilakukan Cina. Pertandingan ini pun menunjukkan banyak sekali tactical adjustment di atas lapangan yang ditunjukkan pasukan Patrick Kluivert. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.